عن أبي هريرة كان يقول إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya, para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi dan kebaikan akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Dan rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan berdatangan dan kebaikan semakin berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadis ini termaktub di dalam Sunan Ad-Darimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran semuanya, alhamdulillah hari ini kita masih berikan kesempatan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terbesar kita sebagai orang Islam adalah ketika kita melakukan satu perbuatan, maka disitulah kita diberikan peluang untuk menjadi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita ketika belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mengajarkan, mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik, sahabat Quran semuanya, belajar Al-Quran, terutama tahfidzul Quran, sekarang sangat digandrungi oleh masyarakat Islam. Terbukti banyaknya sekolah yang mengedepankan pelajaran tahfidz Al-Quran. Ini sangat membantu sekali untuk syiar Al-Quran atau syiar tahfidz Al-Quran. Baik, sahabat Quran semuanya, saya akan berbagi apa yang saya alami atau apa yang saya lakukan selama mendampingi anak-anak ketika belajar menghafal Al-Quran. Namun sebelumnya, saya akan sampaikan bahwa belajar tahfidz Al-Quran itu ada sesuatu yang mengasihkan dan sesuatu yang mudah apabila perencanaannya sangat matang. Nah, baik. Yang pertama, ketika kita belajar atau menghafal Al-Quran, kita harus tentukan bahwa Quran yang menjadi pegangan adalah Quran tahfidz atau Quran pojok. Apa itu Quran pojok? Quran tahfidz adalah yang jumlah juznya, jumlah halaman di dalam juznya adalah 20 halaman. Nah, itu ciri-ciri Quran tahfidz. Kemudian setiap halamannya terdiri dari 15 baris. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi satu juz itu ada 20 halaman. Dan satu halaman ada 15 baris. Berarti di dalam satu juz ada kira-kira 300 baris. Nah, ini saya berikan coret-coretan. Satu juz ada 20 halaman. Satu halamannya terdiri dari 15 baris. Berarti satu juz ada 300 baris. Bagaimana penerapannya ketika di sekolah? Kalau kita masuk pendidikan formal, ya. Karena alhamdulillah sekarang pelajaran Al-Quran, tahfidz itu sudah masuk struktur atau format di kurikulum resmi di setiap sekolah, ya, terutama sekolah-sekolah Islam. Nah, kita hitung hari efektif di dalam satu semester itu kira-kira antara 80-90 hari. Ya, taruhlah saya hitung, kita 80 hari. Nah, kemudian berarti
Di dalam satu semester ada 160 hari. Ya. Ada 160 hari. Nah, dengan demikian bahwa karena satu tahun ada 300 baris, satu semester ada 2 semester 160 hari, maka dengan demikian satu tahun, satu semester, kita kalau target hafalan itu 1 juz, 1 tahun, berarti satu semester hanya ada 150 baris. Berarti kita atau anak-anak didik itu satu harinya kira-kira menghafal hanya 2 baris. Apakah mudah? Mudah jika ada caranya. Jadi kita memahami teknik dalam menghafal. Ya. Jadi yang pertama saya sampaikan, jadi harus di planning, direncanakan bahwa misalnya saya ulang lagi, 1 juz itu targetnya adalah 1 tahun atau 2 semester, berarti satu harinya kita hanya menghafal atau anak didik kita menghafal cukup 2 baris saja. Insya Allah 2 baris ini kalau serius ya, standar anak-anak menghafal kemampuan medium atau yang sedang, itu 2 baris selesai dalam waktu 15 menit. Jadi insya Allah dalam 1 tahun anak-anak kita bisa menghafal 1 juz. Ya. Demikian nanti kita lanjutkan di momen yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ada beberapa adab saat kita bertilawah atau menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah membersihkan mulut sebelum tilawah, seperti bersiwak, sikat gigi, atau berkumur-kumur. Yang kedua adalah berwudu sebelum tilawah, karena tilawah tergolong zikir yang paling utama. Ketiga, membaca di tempat yang bersih dan berpakaian yang sopan. Keempat, membaca dengan duduk menghadap ke arah kiblat dan dengan khusyuk, karena Al-Quran adalah munajat kita kepada Allah. Tapi meski begitu, tetap diperbolehkan membacanya sambil berdiri atau sambil berbaring. Kelima, membaca Al-Quran mesti diawali dengan isti'adzah, yaitu ucapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dilanjutkan dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat, kecuali pada awal surat At-Taubah. Keenam, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu terburu-buru, serta bertajwid, sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Ketujuh, janganlah memutus tilawah seketika, hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Hendaknya tilawah diteruskan sampai akhir ayat. Jika hendak melanjutkan tilawah, disunahkan lagi membaca dengan mengulangi bacaan isti'adzah, yaitu mengulang lagi dengan mengawali membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dilarang pula tertawa dan bermain-main sambil tilawah, sebab perbuatan tersebut akan mengurangi kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Kedelapan, bagi yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, maka sepatutnya dia memperhatikan dengan penuh perhatian dan meresapi kandungan yang ada di dalamnya. Misalnya, saat sampai pada ayat tasbih, lalu dia mengucap tasbih dan bertahmid. Sampai pada ayat doa dan istighfar, dia berdoa dan beristighfar memohon ampunan. Dan bila sampai pada ayat tentang azab, maka dia meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Kesembilan, membaca dengan irama yang bagus, tapi jangan dipaksa-paksakan, karena irama atau nagham yang bagus
akan menambah keindahan pembacaan ayat Al-Quran dan membantu dalam meresapinya. Rasulullah bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Rawahu Abu Daud. Ke-10, memanjatkan doa sesudah tilawah, juga ketika telah menyelesaikan tilawah 30 juz. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menghatamkan Al-Quran, dia mengumpulkan keluarganya dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.